adik-adik. Hai adik-adik di rumah. Halo Losa, apa kabar nih? Baik Lose. Iya. Pasti adik-adik di rumah juga baik kan? Amin. Iya. Nah Lose, kita berharap ya adik-adik tidak bersedih nih karena kita tidak jadi onsite ya Lose Iya. ya. Kita kembali online ya. Karena sekarang cuaca lagi kurang bersahabat, tetapi kita masih bersyukur. Ya betul. Masih bisa beribadah walaupun via online ya Iya. Losa. Nah oleh karena itu Losa Mary dan Losa Foni mengajak kalian untuk persiapkan hati datang beribadah kepada Tuhan. Iya. Nah kita bersyukur untuk semua ciptaan Tuhan ya yang Tuhan sudah berikan, bahkan Tuhan sudah berikan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan mengangkat pujian Andaiku Jadi Kupu-Kupu. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami diberikan kesempatan kembali beribadah kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menciptakan kami begitu baik dan begitu Engkau sayang kepada kami. Engkau Yesus yang telah memilih kami sehingga kami bisa menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Lose, saatnya kita mau dengar firman lagi nih Lose. Iya, betul Lose. Jadi kita harus mempersiapkan hati kita ya Lose. Betul. Jadi jangan bosan-bosan ya dengar firman, karena firman itu menolong kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, bukan hanya didengar loh Lose, tetapi kita harus taat melakukannya dalam kehidupan kita. Adik-adik sudah siap untuk dengar firman? Siap Lose. Oke, kalau begitu mari siapkan hati kita. Kita bersama-sama mengangkat pujian Taat Itu Indah. Yuk bernyanyi dengan gerakannya ya adik-adik. Bagi semua
mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita adik-adik ya, duduk dengan manis ya. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong kita mengerti dan melakukan firman Tuhan. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan menolong setiap kami, boleh duduk tenang, kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan mampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Lause yang akan menyampaikan firman. Tuhan pakai, boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause mau tanya dulu ya sebelum Lause cerita. Siapa yang masih ingat ceritanya Lause Nathan atau Lause Akia 2 minggu lalu nih? Yo, kita kan ibadah sama-sama ya, ada yang di Zoom, ada yang onsite. Ayo, ada yang ingat? Wah, betul, tentang 10 orang kusta yang Tuhan Yesus sembuhkan. Nah, di situ kita belajar bagaimana kita berterima kasih ya, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Nah, itu adalah tanda kasih kita kepada Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan belajar juga bagaimana kita memberikan tanda kasih dan iman kita kepada Tuhan Yesus melalui ketaatan atau memberikan apa yang kita miliki ya, yang terbaik bagi Tuhan. Nah adik-adik, Lose akan cerita sebuah kisah dalam Alkitab bagaimana orang ini ya, yang akan Lose ceritakan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Nah, ada dua orang bersaudara ya, 3 gitu ya adik-adik, 2 perempuan 1 laki-laki ya. Nah mereka tinggal ini di Betania. Betania itu adalah sebuah desa ya yang agak jauh di daerah Yerusalem adik-adik. Nah siapakah yang ada di Betania itu? Nah ini mereka adalah 2 saudara perempuan, yaitu Marta dan Maria. Betul adik-adik. Nah Marta dan Maria ini ya senang sekali hari itu. Wah, mereka sedang melakukan sesuatu yang mempersiapkan segala sesuatunya. Karena apa? Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus mau datang ke rumah mereka. Mereka berdua itu adalah sahabat Tuhan Yesus ya. Jadi Marta dan Maria ini wah senang sekali. Mereka sibuk-sibuk di rumah ya. Bagaimana kalau kita ada tamu istimewa mau datang? Wah, pasti kita sibuk-sibuk ya, senang ya mempersiapkan segala sesuatu. Nah, waktu mereka sedang sibuk adik-adik, tiba-tiba kedengaran bunyi pintu tek 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 tek. Wah, ternyata Tuhan Yesus sudah datang bersama dengan murid-muridnya adik-adik. Wah, mereka senang sekali. Mereka buka pintu dan mempersilahkan Tuhan Yesus untuk masuk adik-adik bersama dengan murid-muridnya. Nah, ketika Tuhan Yesus masuk, wah Marta ini cepat-cepat pergi ke dapur adik-adik. Wah, kemudian dia sibuk-sibuk pokoknya mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya, supaya acara ya bersama dengan Tuhan Yesus ya. Wah, pokoknya dia bisa mempersiapkan yang terbaik lah bagi Tuhan Yesus. Tapi Maria tidak ke dapur adik-adik. Waktu Tuhan Yesus sedang bercerita firman Tuhan, Maria duduk di samping kaki Yesus dan dia dengan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Wah, waktu Marta melihat itu, maka dia agak kesel ya diri. Aduh, kenapa ini Maria tidak bantu-bantu saya ya? Wah, kemudian dia pergi dengan agak marah-marah sedikit ya ke Tuhan Yesus. Tuhan, dia bilang sama Tuhan Yesus, suruhlah adikku itu membantu aku ya di dapur ya. Jangan cuma duduk-duduk di situ ya. Jadi Marta itu mau minta Tuhan Yesus menyuruh Maria untuk membantunya di dapur. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Wah, Marta, engkau sibuk-sibuk di dapur, sedangkan Maria sudah mengambil ya waktu yang terbaik dengan mendengarkan aku adik-adik. Wah, ternyata adik-adik, Tuhan Yesus itu mau kita datang kepadanya. Walaupun mungkin setiap kita ya sebagai anak-anak sekolah ya, kita sibuk belajar, mungkin kita sibuk bermain ya bersama teman-teman, atau ada yang main game kali ya. Tapi jangan lupa ya adik-adik, yang terbaik itu adalah kita harus baca firman, kita
kita harus berdoa, bahkan kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Nah, itu yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Maria memberikan apa yang dia miliki, waktunya untuk datang kepada Tuhan adik-adik. Nah, kita juga seperti itu, harus seperti itu. Ya, kita harus memberikan waktu kita yang terbaik kepada Tuhan. Ya, wah kita sekolah dengan baik, ya kita bermain dengan teman-teman, tapi jangan lupa juga kita harus datang beribadah, berdoa dan baca firman adik-adik. Nah, itu yang terpenting. Nah, kemudian adik-adik, ternyata Marta dan Maria ini punya saudara lagi namanya. Ayo, ada yang tahu namanya saudaranya? Betul, Lazarus. Tetapi waktu itu adik-adik, Lazarus sedang sakit ya, sakit keras. Dan Maria dan Marta ini mau Tuhan Yesus datang ke rumah mereka lagi untuk menyembuhkan Lazarus adiknya. Tetapi Tuhan Yesus tidak datang dan akhirnya Lazarus meninggal adik-adik. Ketika Tuhan Yesus sudah tiba di rumah Maria dan Marta ya Tuhan Yesus memang datang, tetapi Lazarus sudah meninggal. Wah, mereka sedih sekali adik-adik. Waktu Tuhan Yesus datang ya, Marta ada di luar ya adik-adik. Kemudian dia melihat Tuhan Yesus dan dia menangis. Terus Tuhan Yesus bilang, mana Maria? Maria ada di dalam ya, sedang bersedih. Nah, ketika dia mendengarkan ya Tuhan Yesus datang adik-adik, nah Maria ini keluar ya dengan cepat, kemudian dia berlutut di kaki Tuhan Yesus dan dia dengan sedih ya menangis di bawah kaki Tuhan Yesus ya. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga sedih ya melihat mereka dengan kondisi yang mereka alami ya. Tetapi Tuhan Yesus juga sedih dengan keadaan keberdosaan mereka adik-adik. Nah, waktu itu kemudian Tuhan Yesus pergi ke kubur Lazarus dan pada saat itu juga Tuhan Yesus berkata, Lazarus keluarlah ya dari kuburmu. Wah, kemudian Lazarus keluar adik-adik, padahal sudah meninggal loh 4 hari. Wah, keluar Lazarus adik-adik. Waktu melihat itu, wah, Maria dan Marta menjadi senang dan orang-orang di sekitarnya menjadi, wah, luar biasa ya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal adik-adik, dan disaksikan oleh banyak orang dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini kita belajar apa? Nah, Maria ini adik-adik dengan imannya, dengan percaya kepada Tuhan bahwa Allah Tuhan Yesus itu sanggup untuk membangkitkan orang mati, memberikan kehidupan, bahkan kehidupan kekal bagi setiap kita ya, dengan iman yang kita miliki. Nah, adik-adik, setelah itu adik-adik ya, waktu Tuhan Yesus sudah membangkitkan Lazarus, nah Tuhan Yesus juga datang kembali ke rumah temannya itu ya waktu itu. Nah, waktu Tuhan Yesus datang, wah, Maria melakukan satu hal lagi bagi Tuhan Yesus karena dia bersyukur Tuhan Yesus sudah membangkitkan adiknya. Wah, waktu Tuhan Yesus sedang duduk, tiba-tiba dia memecahkan apa adik-adik? Wah, minyak wangi adik-adik ya, dari kepalanya Tuhan Yesus sampai ke kakinya. Dia memberikan yang terbaik apa yang dia miliki ya, minyak wangi, sehingga wah, terciumlah wangi-wangian di seluruh ruangan itu. Nah, orang-orang yang melihat bilang, ih, ini pemborosan. Tetapi Tuhan melihat bahwa inilah tanda bahwa dia akan diserahkan dan dia akan mati ketika ia masuk ke Yerusalem nanti. Nah, adik-adik, dalam hal ini Maria memberikan yang terbaik apa yang dia miliki. Nah, adik-adik, itulah yang Maria berikan ya, memberikan waktunya, dia dengan iman ya, percaya kepada Tuhan, dan dia memberikan apa yang dia miliki ya bagi Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan Yesus ya, sebagai tanda kasih kita, ketaatan kita kepada Tuhan Yesus ya. Nah, kita rajin berdoa, beribadah, baca firman, dan kita harus memberikan yang terbaik waktu kita bagi Tuhan, apa yang kita miliki. Nah, dari sini mari kita belajar adik-adik ya. Mari kita memberikan kasih kita ya, tanda ketaatan kita kepada Tuhan dengan memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Yuk kita berdoa adik-adik ya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu.
yang sudah kami dengarkan hari ini. Tolong kami, walaupun kami masih kecil Tuhan, kami mau belajar apa yang kami miliki, waktu kami, mungkin kami bisa melayani melalui suara kami bisa menari bagi Tuhan, apapun itu Tuhan, kami mau belajar dari kecil, memberikan tanda kasih kami hanya kepada Tuhan, tanda ketaatan kami dengan memberikan yang terbaik, hidup kami hanya bagi Tuhan. Berkati terus anak-anak-Mu dalam pertumbuhan iman mereka, dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Bunyinya adalah, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Nah, biarlah ini menjadi ayat hafalan kita dalam sepanjang minggu ini, dan biar firman Tuhan hari ini sungguh memberkati kita semua. Baik adik-adik, sampai di sini firman Tuhannya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah. Halo, firman Tuhannya sangat indah ya Lose, menolong kita untuk harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena kita harus dengan cara taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, saatnya kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Melalui apa Lose? Rekening yang ada di bawah dan juga barcode yang ada di atas ya. Nah kita mau bersyukur dengan mengangkat pujian, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan yang boleh kami alami hingga saat ini. Bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Engkau yang memberkati Tuhan, persembahan kami sehingga boleh dipakai untuk pelayanan-Mu di gereja kami. Berkati terus mama papa kami dalam segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah Lose, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, dan kita sudah memberikan persembahan. Nah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita ya Lose ya. Nah Lose undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami
boleh datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami dan kami mohon berkat pertolongan daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa, berkat anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus, pimpinan dan pemeliharaan daripada Allah Roh Kudus menyertai anak-anak kami dimanapun mereka berada, memberikan mereka pertumbuhan iman, menjaga dan memelihara mereka di tengah-tengah kondisi ini. Tuhan, Engkau yang akan melindungi dan menjaga kami. Memberkati juga kedua orang tua mereka ketika berusaha bekerja. Engkau yang akan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan memberkati setiap usaha mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan sungguh semuanya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, terima kasih ya. Kalian, silahkan duduk dulu ya adik-adik. Nah, terima kasih kita sudah beribadah bersama-sama ya Lose ya. Hari ini kita tetap bersuka cita ya adik-adik. Apalagi minggu lalu kita sudah merayakan apa Lose? Pesta awal tahun. Iya, pesta awal tahun. Jadi tetap semangat ya. Nah, adik-adik, minggu ini ya kita ibadah secara online dulu lagi ya, karena kondisi COVID yang mulai meningkat lagi ya Lose. Untuk menjaga-jaga ya. Iya betul. Jadi adik-adik tetap terus jaga protokol kesehatan, minum vitamin ya, dan jaga imun tubuh supaya tetap sehat ya. Nah, Lose mau kasih pengumuman, mungkin untuk beberapa minggu ke depan kita tetap akan online dulu ya Lose, mengingat kondisi yang ada di Makassar sekarang ya, dengan COVID yang mulai meningkat ya Lose. Tapi kita doakan ya Lose ya, tidak ini ya, cepat Tuhan tolong semuanya boleh ini ya, tidak terlalu naik begitu ya Lose ya. Iya, kita bisa kembali bersama-sama beribadah di sekolah minggu dan kalian juga bisa bersekolah lagi ya Lose ya. Nah, jadi terus juga lakukan proyek ketaatannya yang diberikan oleh Lose dan juga tetap ini ya ibadah keluarga ya Lose melalui family altar. Nah, itu saja pengumuman dari Lose. Sekali lagi, tetap sehat, jaga imun tubuh ya, pakai masker kalau kemana-mana, tetap cuci tangan ya, dan jaga jarak. Oke, demikian pengumuman hari ini dan ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah.